kasih, kami sungguh percaya akan pemeliharaan-Mu. Kami percaya akan penyertaan bahkan pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi atas hidup kami, sungguh kami percaya ada Tuhan yang setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, kami juga mau merenungkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan bagi hidup kami, menangkap pesan Tuhan bagi kami. Dan Roh Kudus tolong kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan, bahkan segala doa kami, semua kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan kembali. Shalom. Ya, pagi ini saya ingin ngajak kita menghafal satu ayat, dan saya minta hafal semua. Sebelum hafal, mungkin saya nggak akan lanjutkan khotbah saya dulu, karena ayat ini penting sekali. Coba kita buka Alkitab dulu. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Hafalkan dulu. Setelah hafal, baru saya akan lanjutkan. Sudah ketemu? Ayo kita baca sama-sama. Satu kali sambil dibaca nggak apa-apa. Yang kedua, nggak usah lihat Alkitabnya. Kalau nggak hafal, saya nggak lanjutkan. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Hafal? Yang nggak hafal siapa? Gampang ya. Ayat firman Tuhan ternyata ada ayat-ayat yang gampang dihafalkan. Karena ya cuman 2 kata harusnya bisa hafal. Ya, berdoa sudah menjadi satu kebutuhan buat kita. Tetapi ada begitu banyak orang masih punya pemahaman yang kurang tepat tentang doa. Doa selalu dihubungkan dengan permintaan. Tahu nggak? Ada apa-apa berdoa, minta. Tetapi saya mau beritahu saudara hari ini bahwa berdoa lebih dari sekedar permintaan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, berarti itu kebutuhan. Jadi bukan hanya minta diberkati, minta ini, minta itu. Tapi doa juga adalah komunikasi. Dan komunikasi yang terjadi seringkali itu satu arah. Seperti penyiar radio atau televisi. Ya, kalau penyiar radio televisi itu kan mau digatek, mau digatek, pokoknya siaran selesai tutup, gitu kan? Tetapi sesungguhnya doa kita, doa orang Kristen itu doa 2 arah. Artinya apa? Satu sisi kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan di sisi berbalik. Kita harus memberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau saudara berkomunikasi hanya satu arah, itu namanya ya bukan berdoa sesungguhnya. Karena berdoa itu sekali lagi punya pengertian lebih dari permohonan, tapi juga komunikasi. Dan lebih keren lagi, interaksi. Jadi bukan hanya sekedar seperti orang laporan, tetapi di sini ada yang namanya waktu untuk kita mendengarkan apa sebetulnya jawaban Tuhan. Seringkali orang berkata bahwa Tuhan gak mendengar doaku. Kamu yang gak mau dengar Tuhan. Ya, orang berdoa, aku udah berdoa sekian lama, Tuhan gak pernah jawab. Saya mau beritahu saudara, Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab. Ada amin? Masalahnya bukan di Tuhan lagi, tapi kita.
Setelah berdoa lari. Doanya kalau ada perlu aja. Saudara, hubungan saudara dan Tuhan, kita dengan Tuhan itu sangat dekat seharusnya seperti bapak dengan anaknya. Jadi komunikasinya jangan hanya pas butuh. Butuh nggak butuh, mau minta, ada permintaan nggak ada permintaan, selalu berilah waktu untuk berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, memang tidak dipungkiri bahwa kita manusia sangat bergantung kepada Tuhan. Dan seringkali memang dalam doa kita paling banyak adalah permohonan, permintaan. Nggak salah, ya, permohonan nggak salah. Minta kepada Tuhan boleh nggak? Boleh. Tetapi saya mau beritahu saudara, jangan hanya fokus minta saja. Selalu adalah interaksi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, dan buatlah komunikasi dua arah. Jadi jangan egois ngomong, terus Tuhan mau jawab ngomong. Nah, aku udah mau ngomong nih, Tuhan mau ngomong, kita ngomong, terus begitu selesai amin pergi. Nah, itulah kenapa seringkali kita merasa bahwa doa kita nggak didengar Tuhan. Seringkali kita merasa doa kita nggak dijawab Tuhan. Sesungguhnya kitalah yang tidak memberi waktu untuk mendengarkan akan jawaban Tuhan. Dan seringkali juga harapan kita ini jadi semacam keharusan untuk dipenuhi. Ya, orang berdoa seringkali punya keharusan pokoknya kudu. Padahal saudaraku dikasih Tuhan, Dia Bapa yang baik dan sangat baik kepada kita, sehingga Dia akan menjawab menurut rencananya, menurut apa yang baik dalam pandangan Tuhan. Jadi tidak selalu apa yang kita minta yang baik menurut kita itu juga baik dalam pandangan Tuhan. Ya, nah bagaimana sikap kita kalau doa kita nggak terjawab, tanda kutip? Sebutnya terjawab, cuman jawabannya tidak selalu iya. Karena Tuhan menjawab dengan cara dan waktunya Dia. Saat kita merasa tidak dipenuhi, tidak terkabul doa kita, bagaimana sikap kita? Jangan pernah menjadi lemah imanmu. Tetaplah percaya bahwa apa yang Tuhan berikan, sekalipun tidak seperti yang kita minta dan harapkan, itu yang terbaik. Amin. Ya, jangan sampai salah paham dengan Tuhan ya. Oke, coba apa yang menjadi penyebab kadang doa kita nggak terjawab? Salah bahasanya, tidak terkabul. Kalau jawaban Tuhan selalu menjawab kok. Sekali lagi coba Anda kalau ada waktu pribadi dengan Tuhan, setelah saudara berdoa, saudara diam dengerin Tuhan. Tuhan, aku mesti gimana? Besok itu ada dua pilihan. Misalnya nih, aku dapat panggilan kerja yang satu di Jogja, yang satu Semarang. Yang mana Tuhan? Saudara dengar, saudara diam dulu. Tuhan, berikan peneguhan dalam hatiku. Loh, jangan langsung doa terus pergi. Ya gimana kita tahu jawabannya? Ya, coba beri waktu. Nah, tetapi ada kalanya kita berdoa dan kita tidak pernah, sepertinya nggak ada tanggapan atau jawaban dari Tuhan. Apa sih penghalang-penghalang doa kita? Coba kita lihat yang pertama, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi penghalang doa kita sehingga tidak terkabulkan itu adalah dosa dan kejahatan kita. Ingat, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan, interaksi yang sangat-sangat dekat. Sehingga sewaktu-waktu Tuhan berjalan-jalan di taman itu hal yang biasa. Tetapi sejak Adam berbuat salah, melanggar perintah Tuhan, sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mulailah mereka menyembunyikan diri.
Siapa yang menyembunyikan diri? Bukan Tuhan sebetulnya. Adam dan Hawa. Tuhan mencari mereka. Dan singkat cerita, karena ada dosa itu, kalau tidak dipisahkan, justru Adam dan Hawa ikut mati. Sebab Tuhan itu kudus. Tidak bisa bersatu dengan dosa. Yang dosa mesti mati. Itulah makanya sebenarnya karena kasih Tuhan juga Adam dan Hawa akhirnya harus pergi. Tetapi pada waktunya Tuhan ingin menyelamatkan mereka kembali. Ya, jadi dosa kita yang jadi penghalang. Karena itu dalam setiap doa kita selalu merendahkan diri minta ampun. Ya, minta ampun atas dosa pelanggaran kita. Dosa yang disengaja, nggak disengaja, khilaf atau bahkan mungkin ketidaktahuan kita. Tapi dosa tetap dosa. Jadi bukan karena aku nggak tahu berarti dosa, enggak, tetap dosa itu dosa. Ya, jadi mesti selalu minta ampun supaya doa kita tidak sampai terhalang. Yang berikutnya, coba lihat Mazmur 66. Mazmur 66 ayat 18. Ini juga yang menghalangi akan doa kita. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat jahat tidak disampaikan sih. Cuma niat. Ya, kita punya niat jahat ke seseorang dalam hati. Saudara berdoa, doanya nggak nyinggung tentang niat jahat itu, tetapi ada niat jahat dalam hatimu. Maka itu juga menghalangi doamu. Kenapa doaku nggak dijawab Tuhan ya? Kenapa nggak terkabul ya? Mungkin ada niat jahat. Ya, jadi hati-hati, jaga hatimu di hadapan Tuhan. Karena isi hati kita, tanpa kita ngomong, tanpa kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengar. Tuhan sudah melihat. Tuhan tahu. Sehingga sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam pandangan Tuhan. Ada amin? Karena itu mending jujur. Ingat, Tuhan suka dengan orang yang jujur. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bukan soal benar atau salah. Salah sekalipun kalau mau terbuka di hadapan Tuhan, mohon ampun, Tuhan ampuni. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa benar, tidak bersalah, tetapi sesungguhnya ada di situ niat jahat yang tersembunyi dalam hati kita, itu dilihat Tuhan. Sehingga apa? Sia-sia saudara mau doa kayak apa, Tuhan lihat itu loh. Itu loh yang di hatimu itu loh. Beresin itu gitu loh. Ya, coro bodohnya gitu loh, coro gampangnya gitu. Jadi Tuhan lihat itu, tapi kamu nggak mau terbuka. Bahkan disembunyikan, ditutupi dengan Engkau Tuhan yang baik. Dengan kata-kata yang indah, oh Engkau luar biasa Tuhan. Tetapi di situ ada sesuatu yang tidak Tuhan suka. Itu juga menghalangi akan doa kita. Yang berikutnya, Yakobus 1. Nah, buka-buka ayat hari ini. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Hendaklah ia memintanya saya ulangi. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang berikutnya yang menjadi penghalang doa kita adalah rasa bimbang, ragu, kurang percaya. Jangan-jangan nggak dijawab Tuhan. Engkau tidak terjadi piye. Jadi kalau engkau berdoa tetapi di hatimu ada ketidakpercayaan, keraguan, sama saja sebetulnya doa yang sia-sia. Ketika kita berdoa harus yakin. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan sanggup untuk menjawab doa kita. Tetapi kalau ada keraguan, ya sudahlah, ngapain kamu berdoa kalau kamu gak percaya? Mau minta bantuan, tetapi sama yang diminta bantuan saudara sendiri gak yakin.
ya sia-sia dong. Ya, jadi ketika kita berdoa, itu harus ada keyakinan. Jangan ada keraguan. Iya sih, Yesus Maha Kuasa. Betul Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup bikin mujizat. Betul Tuhan bikin mujizat. Contoh di Alkitab banyak. Ada temanmu juga mengalami. Iya betul. Tapi untuk apakah Tuhan mau? Nah itu. Seringkali yang terjadi atas hidup kita. Kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi kadang-kadang kita ragu. Apakah Tuhan mau menolongku kali ini? Ya, lalu lihat, oh masalahku terlalu berat. Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, ketika saudara sudah berpikir demikian, artinya sudah meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita berpikir bahwa, wah kayaknya wes lah nasibku ini. Buat apa saudara berdoa kalau saudara masih pakai pikiran kita yang, wah mungkin sudah nasibku. Saudara kalau berdoa mesti yakin. Ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Seperti yang di kitab Daniel itu loh. Yang Sadrak Mesak Abednego gitu loh. Seandainya Tuhan nggak jawab sekalipun. Saya pakai bahasa saya. Aku tidak akan berpaling dari Tuhan. Gitu loh. Ya, tapi aku yakin dia sanggup, dia mampu. Terlalu mudah perkara-perkara kecil dalam hidup kita untuk Tuhan kerjakan. Sekarang sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan aja dia mau lakukan, apalagi yang kecil. Yaitu keselamatan. Keselamatan itu tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan sendiri hidupnya dari kuasa dosa dan maut. Dari neraka, nggak ada. Kecuali Tuhan Yesuslah yang bisa menebus kita dari kuasa itu sehingga kita diselamatkan. Orang mau berbuat amal baik seperti apapun juga tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Orang mau beribadah seperti apapun, kalau bukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan, tidak bisa selamat dari hukuman neraka. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa. Ya, semua berdosa dan upah dosa ialah maut. Selama kita masih berdosa, pasti menuju maut. Tapi Yesus menebus kita dari kuasa-kuasa itu. Amin. Oke, ya, jangan ada keraguan, ada kebimbangan sedikit pun saat berdoa. Yakin saja. Nah, nanti kalau jawabannya ternyata tidak seperti yang kita minta, berarti itu kedaulatan Tuhan. Bersyukurlah. Berarti Tuhan mengasihi saudara. Ketika doamu nggak dijawab, sesungguhnya itu bukti kasih Tuhan. Karena Tuhan ingin beri yang lebih daripada yang kamu doakan. Amin. Iyalah, kita mintakan terbatas sesuai dengan apa yang kita bisa lihat, yang kita bisa pikirkan. Tuhan bertindak jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Seakan-akan buruk menurut pandangan kita. Tetapi kalau kau sudah berdoa minta yang baik menurutmu kepada Tuhan, ternyata kok yang jadi kurang baik. Percayalah, itu proses menuju kebaikan yang lebih baik, alias yang terbaik dari Tuhan. Anak-anak muda yang gagal menjalin hubungan, saya beritahu saudara, yang meninggalkanmu itu bukan yang terbaik bagimu. Tuhan mau beri yang lebih baik. Engkau yang sedang berusaha, bikin usaha kok gagal-gagal, ada dua kemungkinan. Mungkin bukan itu bidangmu. Tapi bisa juga Tuhan sedang memproses hidupmu. Intinya baik semualah. Ya, tetaplah berdoa. Ayat yang pertama tadi. Yang saya minta hafalkan itu. Setiap hari diingat-ingat ya ayat itu ya. Hafal semua toh? Nah nggak hafal dicatat. Kasih kepean, tetaplah berdoa gitu ya. Gampang toh? Lali buka apa tuh ayatnya? Tetaplah berdoa. Ya, terus dipraktek nih. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat, coba Yakobus 4 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, kedaginganmu. Jadi fokusnya diri kita sendiri. Nah ini loh. Jadi kalau tujuannya hawa nafsu, ya hanya sekedar pokoknya aku, hati-hati. Ya, seringkali itu juga yang kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita, tidak memberikan. Kita udah berdoa kok nggak terima apa-apa karena engkau hanya memuaskan hawa nafsumu sendiri. Kedaginganmu sendiri. Ya, hati-hati. Terus lanjut lagi yang kelima. Amsal 21 ayat yang ke-13. Saya sudah permisi tadi ya untuk kita buka-buka ayat hari ini. Amsal 21 ayat yang ke-13. Saya bacakan.
Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi, ketika orang itu egois, tidak pernah mau peduli dengan orang lain, bahkan ketika orang lain sedang butuh pertolongan kita, jangan heran kau berdoa kok nggak dapat jawaban. Ternyata orangnya egois. Ternyata kita hanya fokus untuk diri kita, nggak mau peduli orang lain. Orang lain butuh pertolongan, kita bisa nolong, nggak mau nolong, nggak mau tahu. Hati-hati. Orang-orang demikian ini pun diperhatikan Tuhan. Hidupmu kamu aja lihat tetanggamu, temanmu, bahkan teman gerejamu sedang punya masalah, kamu tahu, kamu bisa tolong dia. Kenapa kamu nggak tolong dia? Kenapa bantu dia? Sekarang kamu berseru, Tuhan, aku gini. Temennya mau berangkat ibadah bareng-bareng, kebanan, nuntun. Saudara naik motor sendirian, kosong. Bengkelnya sih tutup, nunggu loh. Mas, nanti ada yang gereja kebanan. Wah, Pak, aku yang gerejain. Ya aku disini ya. Kenapa nggak nunggu? Jadi nunggu bengkel yang dibuka loh. Yang seperti itu sampai di gereja berdoa, Tuhan berkati aku. Motor yang baru. Motor langsung lama aja kamu nggak peduli, ada temanmu mau berangkat bareng lagi tawani goncengan. Nah yang seperti itu seringkali ya. Kenapa doa kita itu tidak sampai istilahnya terhalang? Karena kita tidak juga peduli dengan orang lain. Yang keenam, ini juga penting. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat ke-7. Ya, saya bacakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Loh, ternyata itu juga menghalangi doa ya. Butuh satu kesatuan. Ingat, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan ingat, istri adalah pewaris kehidupan. Artinya apa? Kita ini nggak terpisahkan. Makanya ternyata ketika hubungan yang tidak harmonis terjadi, seringkali menghalangi juga doa-doa kita. Makanya sekali waktu rangkul pasanganmu, yuk doa bareng. Ya, yang belum memulai doa bersama mulai. Nggak apa-apa. Doa sanderangulan dosa nggak? Yo sama pasangan yo ora no. Nggak apa-apa. Ya, supaya doa-doa kita nggak terhalang. Nah, itu tadi beberapa penghalang doa. Kenapa doaku kok nggak dijawab Tuhan? Bukan nggak dijawab. Coba lihat, cek tadi mana sekiranya yang jadi penghalang doa saudara. Ya, ada 6 poin tadi. Saudara perhatikan, saudara cek lagi. Oh, mungkin karena aku ada dosa yang harus aku bereskan dulu. Oh, mungkin aku kurang yakin selama ini. Ya, mbok menawa doa coba-coba mbok menawa engko dikabulkan ora ya wis pitikno aku yo ngene-ngene. Enggak boleh gitu. Harus yakin. Ya, jangan ada keraguan, jangan juga ada niat jahat. Kita berdoa, Tuhan, turunkan hujan yang lebat karena kita jengkel teman kita, ya, mau datang misalnya biyen kok diana sisan. Wah, dungone kok jahate kaya ngono. Nggak boleh. Ya, jadi semua yang kita sampaikan ini penghalang-penghalang doa. Terus bagaimana seharusnya berdoa? Nah, ini catatan kecil bagaimana kita berdoa. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Sekian, hari ini khusus kita buka-buka ayat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Jadi doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi alamatnya jelas. Ya, isinya macam-macam, tujuannya jelas. Saudara ngirim surat, guys, disebut kayak nganggo sayang segala macam, lupa alamatnya. Kayak ke kantor pos, tekan gone, ya nggak ada alamatnya Pak. Posnya malah, bukan, aku dikirimi surat cinta. Lorana alamatnya yuk, Pak Pos harus nganter kemana? Nggak bisa. Ya, jadi harus dalam nama Tuhan Yesus. Itu, ya, setiap doa kita. Yang kedua, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Saya bacakan. Ini bagaimana kita harus berdoa. Doa kita harus bagaimana? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa dengan tekun. Tetaplah berdoa. Aku udah doa nggak dijawab Tuhan, wis males. Jangan. Doamu yang satu nggak dijawab Tuhan, bukan nggak dijawab, nggak dikabulkan Tuhan. Tetaplah berdoa. Tekunlah dalam doa. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang istilahnya baru belum dijawab aja langsung kita ngedrop imannya. Kita mesti punya iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan, sekalipun doa kita kadang mungkin tidak dikehendaki Allah, tidak dijawab Tuhan, atau tidak dikabulkan Tuhan. Coba lihat juga Lukas 18 ayat yang pertama. Ini tentang perumpamaan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Enggak, perumpamannya baca sendiri. Tapi intinya Tuhan mau menegaskan supaya kita, orang-orang percaya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Baru berdoa sekali, belum dijawab, ngelokro. Ada yang baru 2 kali ngelokro. Teruslah berdoa. Saudara tahu, Alkitab menyebutkan Elia, dalam kitab Yakobus manusia biasa kan. Tapi lihat kisahnya. Kalau kita lihat di situ, Elia di perjanjian baru dikutip mengatakan bahwa dia punya iman yang bisa menghentikan hujan sampai 3,5 tahun ya. Terus dia berdoa juga, lalu turunlah hujan dan menumbuhkan benih segala macam. Lihat prosesnya, nggak segampang itu. Orang langsung berdoa, langsung berus hujan. Berapa kali berdoanya? 7 kali. Bujangnya di atas suruh mantau. Habis doa naik, dilihatin, gimana? Ada apa yang kau lihat? Nggak ada apa-apa. Terus doa lagi sampai 7 kali loh. Dia nggak nyerah. Doa terus. Tuhan ingin kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, berdoa dengan tekun. Berikutnya Filipi 1 ayat 3 dan 4. Saya akan ngebut. Filipi 1 ayat 3 dan 4. Bagaimana harusnya kita berdoa? Saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allah. Saya ulangi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Berdoalah dengan sukacita, dengan rasa senang. Kenapa orang bisa senang? Karena dia yakin akan yang dia doakan. Dan dia yakin bahwa kepada siapa dia berdoa, dan pribadi itu bisa mengabulkan doanya. Makanya doanya dengan sukacita. Nggak terpaksa. Ya. Dengan syukur. Jangan lupa selalu bersyukur. Kata syukur kata yang menyenangkan semua orang. Karena dari kata itu muncul syukuran. Syukuran mesti mangan-mangan. Padahal nggak selalu gitu loh bersyukur. Ya syukuran yang gonku yuk. Ini mau langsung bayangannya makan-makan. Sekali-kali saya minta undang syukuran mangan-mangan. Apa doa bersama. Kira-kira iya ya baru mulai ngomong dari syukuran kayak doa loh. Bersyukur kepada Tuhan kok. Gitu ya. Tapi seringkali orang identiknya nek wis ngomong syukuran langsung bayangannya makanan gitu ya. Ya oke. Ya boleh juga sih berbagi berkat, nggak salah.
Tapi jangan selalu membayangkan gitu, nanti tidak gelo. Orang kita sih mungkin gitu, tapi bisa saja orang dari daerah lain yang punya budaya yang berbeda, syukuran. Wah, terus si rasa mangan sih, ngomangan yang kono, sambil di sana jak doa. Pulang-pulang wetenge lilitan, ya jangan gitu ya. Oke, yang berikutnya, Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8. Ya, Amsal 15 ayat yang ke-8. Sudah ada yang ketemu belum nih? Saya agak lama bukanya nih. Oke, saya bacakan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Doa orang jujur, doalah dengan jujur. Jangan ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya. Karena engkau menutupi apapun tidak bisa di hadapan Tuhan. Ya, kalau engkau tutupi sesuatu, engkau berdoa, ketoknya nggak ada apa-apa, tetapi ada apa-apa, Tuhan lihat itu juga. Ya, sekali lagi belak-belakan saja. Jujur, waktu saya mengenal ayat yang seperti ini dulu awal-awal, terbuka ke Tuhan tuh rasanya izin gitu. Rasanya piye gitu ya. Tapi sama Tuhan biasakan, lama-lama biasa enak. Tuhan ngerti kok, ya. Tuhan mengasihi kita. Dan yang terakhir, Markus 11 ayat 24. Nah, terakhir sedang amin. Ya. Markus 11 ayat 24. Saya bacakan. Oke, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dengan iman, percayalah kamu menerimanya, itu iman. Berdoalah dengan iman, dengan yakin dan percaya. Seperti hanya misalkan berdoa, doa misalkan ada kuasa yang aneh di depan rumahmu, kau berdoa dalam nama Yesus. Kalau engkau gak yakin, mending engkau lari. Loh, ada yang menakutkan loh, kamu gak yakin, doa harus yakin dalam nama Yesus. Tenggeng itu suruh pergi. Apa yang mengganggu? Itu nek engko ragu bahaya. Anak-anak sekewa ngalami itu. Ya, jadi doalah dengan yakin, dengan iman. Amin. Oke, kita dudukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami belajar tentang doa hari ini. Setiap doa kami adalah representasi dari iman. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mendengarkan setiap doa kami. Engkau Tuhan juga yang menjawab doa kami. Engkau Tuhan juga yang mengabulkan doa kami. Dan biarlah kami belajar hari ini dan bisa melakukan apa yang telah kami dengar ini. Roh Kudus tolong kami. Jadikan kami orang-orang yang tetap berdoa. Yang selalu berdoa. Yang senantiasa berdoa. Dalam segala waktu dan keadaan dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa melakukan ini semua dalam hidup kami. Bagimu segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.